Zaman sekarang ini setelah saya identifikasi, masyarakatnya kaya-kaya, Pak, tapi mentalnya miskin. Kadang-kadang kita seperti kufur nikmat, seperti nggak bersyukur. Orang sekarang ini, Pak, semua rumah punya TV, LCD TV, LED TV. Kemudian kalau zaman dulu, yang paling kaya di kampung saya itu punya motor trail, satu-satunya, Pak. Yang lain motor aja nggak punya, boro-boro motor, sepeda aja nggak ada. Zaman sekarang satu rumah 3 motor, 4 motor. Kadang-kadang sumpah serapah hidup susah tapi punya mobil 2, Avanza sama Innova. Kadang-kadang mohon maaf orang kaya mobilnya Fortuner, ngantrinya solar, termasuk saya. Subhanallah. Iya, kita ini mental, Pak. Yang miskin itu mental sebetulnya. Karena kurang syukur saja. Bahkan zaman sekarang ini mengapa orang mentalnya jadi miskin? Ya karena hidup banyak cicilan. Makanya kalau kata dokter, penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran, dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Setuju ya Bu ya? Ya itu sumber penyakit itu cicilan. Kenapa orang sekarang merasa banyak sengsara, Pak? Padahal dia kaya, karena banyak cicilan. Ini semua nyicil, mobil nyicil, rumah nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, sprint bag nyicil, seragam pengajian, kan? Nyebut ibu-ibu itu, Pak. Mana nggak lunas-lunas lagi ya? Karena faktor banyak cicilan ini yang jadi masalah sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Darul Yakin. Nggak boleh salah nyebut, Pak, karena ada 2. Darul Yakin sama Nurul Yakin ya. Meleset dikit salah nyebutnya. Imam-imam rawatib, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat isya dan tarawih, apa kabar? Sehat? Hampir terlambat saya, Pak, karena ada acara di Polda Lampung tadi, ceramah dalam momen penyerahan penghargaan kepada jajaran Polda yang sukses mengungkap kasus-kasus kejahatan di Lampung. Jadi buru-buru ke sini, alhamdulillah pas ke sini sudah mau qomat. Dan mohon maaf ini karena di sana tadi makan jadi ngap saya, Pak. Makanya kalau mau tarawih ini jangan makan dulu ya. Cuman nggak makan nggak enak karena sudah disodori di meja makan. Baik, hari ini saya hendak menyampaikan nasihat buat diri saya sendiri dan buat kita semua. Ada perbedaan antara umat terdahulu dengan umat akhir zaman. Setidaknya 2 perbedaan yang hendak saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, kalau zaman dahulu itu innakum asbahtum fi zamanin, sesungguhnya kalian semua sedang ada di suatu zaman, zaman dahulu yang dirujuk ini, yang ciri zaman itu kathirun mu'tuhu wa qalilun, kathirin mu'tuhu wa qalilin su'aluh. Zaman di mana banyak orang yang memberi, jadi tangan di atas itu lebih banyak, sedikit orang yang meminta. Wa katsirin su'aluhu, yang nadah itu sedikit, itu zaman dahulu. Wa sayati zamanun, lalu nanti akan datang suatu zaman kebalikannya. Apa ciri zaman kebalikannya itu? Yakni katsirun su'aluhu wa qalilun mu'tuhu. Banyak yang nadah,
Banyak yang minta, sedikit yang ngasih. Ini perbedaan pertama umat dahulu sama umat sekarang. Kalau zaman dulu itu yang ngasih banyak. Maka ada satu periode dalam kekhalifahan Islam itu, Pak, tidak ada yang nerima zakat. Karena sudah kaya. Apa kata mereka? Kami tidak mau lagi menerima zakat. Tolong berikan kepada keluarga yang lain saja, karena kami sudah kaya. Begitu dialamatkan buat yang lain juga nolak. Akhirnya zakat dikumpulkan di Baitul Mal, karena orang yang beri banyak, yang nerima sedikit. Tapi kalau zaman sekarang kebalikannya. Jajal takmir masjid, panitia amil zakat nanti, Pak. Biasa yang dibagi 100 mustahik, jajal kurangin jadi 20 mustahik. Ribut masyarakat. Itu panitianya berubah, nggak kayak dulu-dulu. Biasanya saya kebagian, kok sekarang saya nggak kebagian. Nah, itulah beda zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman sekarang ini setelah saya identifikasi, masyarakatnya kaya-kaya, Pak, tapi mentalnya miskin. Buktinya apa? Orang sekarang kaya-kaya, HP bagus-bagus. Semua orang punya Android sekarang HP itu. HP bagus-bagus, punyanya Android. Berbuka di rumah makan begadang, upload. Jalan-jalan ke lembah hijau, upload. Jalan-jalan ke laut, Mutun, upload. Jalan-jalan ke kampung Vietnam, upload. Nongkrong di Pekor Wai Halim, upload. Dibilang melarat, marah. Nggak dapat BLT, ngamuk. Ketua RT yang jadi sasaran. Ini fakta loh, Pak. Ini fakta. Orang sekarang itu keluh kesahnya nomor 1. Ada lagi yang saya kadang-kadang senyum sendiri. Hati-hati dengan yang namanya kufur nikmat. Ada yang buat komentar enak zaman Pak Harto. Mungkin orang yang ngomong begitu belum pernah hidup kali, Pak, zaman Pak Harto itu. Kalau saya sih ngerasakannya ya, setiap zaman itu semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Saya nggak mau menghujat zaman juga. Tapi saya ingat betul, bapak saya itu ngebon kopi 4 hektar di Gendot. Mudah-mudahan orang Gendot nonton di YouTube nantinya. Di Gendot Pematang Tengah itu, Pak, lereng bukit itu. Begitu sudah mau panen raya, dia usir. Karena alasan penghijauan. Jadi petani itu nangis darah juga nggak bisa panen kopinya. Bandingin zaman sekarang, bapak-bapak, tanahnya digusur jalan tol langsung sugih kalau zaman sekarang, Pak. Orang zaman dulu digusur melarat. Orang zaman sekarang digusur malah sugih. Di kampung saya itu namanya Dusun Talang Teluk Bandung. Itu yang punya TV itu cuman Pak Kadus, Pak. Itu pun TV hitam putih. Bahan ini energinya pakai aki. Lagi seru-serunya nonton film, ceklek mati. Dimatiin sama anak Pak Kadus. Kata anak Pak Kadus, akinya habis. Ya bubar kita. Karena dia sendiri yang punya TV. Begitu kita pulang, TV-nya hidup lagi. Emang sekilit anaknya Pak Kadus nih. Ya karena masih gantung betul ya Pak. Filmnya lagi bagus-bagusnya, ngintip kita dari lubang-lubang itu. Akhirnya bintitan mata. Saking kepengennya nonton. Kadang-kadang kita seperti kufur nikmat. Seperti nggak bersyukur. Orang sekarang ini, Pak, semua rumah punya TV, LCD TV, LED TV. Kemudian kalau zaman dulu, yang paling kaya di kampung saya itu punya motor trail. Satu-satunya, Pak. Yang lain motor aja nggak punya. Boro-boro motor, sepeda aja nggak ada. Zaman sekarang, satu rumah 3 motor, 4 motor. Kadang-kadang sumpah serapah hidup susah, tapi punya mobil 2, Avanza sama Innova. Kadang-kadang mohon maaf, orang kaya mobilnya Fortuner, ngantrinya solar, termasuk saya. Subhanallah. Iya, kita ini mental, Pak. Yang miskin itu mental sebetulnya. Karena kurang syukur saja. Bahkan zaman sekarang ini mengapa orang mentalnya jadi miskin? Ya karena hidup banyak cicilan. Makanya saya ini sering ngihimbau kalau ceramah itu. Yang namanya virus itu nggak ada obatnya, Pak. Kalau ada orang mengatakan menemukan obat corona, bohong dia. Nggak ada obatnya corona itu.
Yang ada vaksin, bukan obat itu. Dan lawan utama virus yang nggak ada obatnya ini imunitas, daya tahan tubuh kita sendiri, bukan masker. Dan daya tahan tubuh kita sendiri ini dikuatkan dengan apa? Hati dan pikiran kita. Makanya kalau kata dokter, penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Setuju ya Bu ya? Ya itu sumber penyakit itu cicilan. Ngapa orang sekarang merasa banyak sengsara Pak? Padahal dia kaya. Karena banyak cicilan. Ini semua nyicil. Mobil nyicil, rumah nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, sprint bed nyicil, seragam pengajian. Kan? Nyebut ibu-ibu itu Pak. Mana nggak lunas-lunas lagi ya? Karena faktor banyak cicilan ini yang jadi masalah sebetulnya. Kadang-kadang begini, orang kampung itu lebih kaya dari orang kota. Bukan dari segi perbendaharaan, tapi mulai dari sikap hidup. Coba jajal Pak, kita datang ke kampung. Nih kita ini orang kota nih, Bandar Lampung. Main kita ke saudara di kampung, udah lama nggak datang. Oh sibuk bener orang kampung. Ada yang manjat kelapa, mau bikin santan. Ada yang ngunduh nangka, sayur gori. Kemudian cari lalapan buat sambal terasi, nangkep ayam, dipancing pakai jagung, ayamnya nggak dapet, dibedil Pak, jeleger, dapet tuh ayamnya. Nyembelih ayam, saudara ada di kota belum boleh kemana-mana. Kalau belum makan dulu, tuh hebat orang kampung. Rumahnya gedek, geribik, motor saja butut, jangan-jangan nggak punya. Tapi nggak boleh saudara dari kota datang sebelum dijamu dulu. Boleh-boleh kemana-mana saudara dari kota sebelum ada jamuan. Jajal yang dari kampung ke kota. Teh baru setengah gelas diminum. Orang kota ngomong apa? Abis dari sini mau kemana lagi? Ngusir. Allahu Akbar. Boro-boro ngejamu, ngajak kayak makan ke Mas Yanto Lamongan gitu. Atau ngajak makan ke Begadang. Namanya orang kota. Nah mengapa orang kota begitu irit kadang Pak? Karena terlalu banyak cicilan, gaya hidup. Ini yang jadi persoalan. Makanya sering saya sampaikan, laisal ghina an katratil arad. Bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perhiasan, banyak perbendaharaan. Walakinnal ghina nafsi. Tapi kaya yang sebenarnya, kaya yang sesungguhnya, kaya jiwa kalian semua. Kalau kata orang bijak, bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat Anda berasa kaya. Karena kaya itu soal harta, soal rasa, bukan soal rasa. Saya ulang lagi, kaya itu soal rasa, bukan soal harta. Bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang membuat Anda menjadi kaya. Ya kendati pun begini ya Pak, kita ini secara materi nggak sekaya tetangga lah, nggak sekaya orang, minimal kita sehat. Karena sehat merupakan kekayaan juga, betul nggak kira-kira? Karena Nabi bersabda, as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kaya. Saya ambil perumpamaan begini. Ada orang kaya, rumahnya mewah, punya kolam renangnya, mobilnya banyak. Tapi kalau makan nahan. Makan nasi takut. Makan ikan asin takut. Sate kambing takut. Sayur nangka santan takut. Sambal pedas takut. Ketiban makan tiwul. Zaman dulu yang makan tiwul itu orang nggak kebeli beras. Saya ngomong begini gara-gara tadi Pak jamuan makan di Polda tiwul Pak. Tapi senang semua yang namanya datang pejabat, Pak Gubernur, Pak Danrem, senang semua. Memang tiwul yang dicari. Di Bandar Lampung zaman sekarang yang makan tiwul orang kaya semua. Karena takut makan nasi. Nah orang miskin makannya nasi. Di samping rumah orang kaya ada orang miskin, rumahnya aja gedek geribik, lantainya tanah, atapnya bocor. Kalau makan langsung 3 piring, 2 kali nambah. Sayur nangka santan kental, lauknya ikan asin panjang sepiring, kemudian sambal terasi pedas, lalapnya triple, pete, jengkol, jaling.
makan bersimbah keringat, buka baju, duduk di teras, ngudut Ji Samsu. Itu kaya Pak. Makanya sehat. Jadi kaya yang sebenarnya adalah kesehatan. Makanya as-sihatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Artinya begini Bapak Ibu. Di poin pertama hendak saya sampaikan. Ya namanya hidup berbangsa bernegara. Tantangan ekonomi pasti ada. Termasuk kelangkaan minyak goreng. Kan begitu. Kadang-kadang saya tuh ribut aja minyak goreng. Coba kita berhitung. Minyak goreng sekilo kemasan berapa? Salawe ribu. 25.000. Saya tanya rokok sebungkus berapa Pak? 25.000. Nah saya mau nanya, kan bapak-bapak ngerokok sebungkus sehari habis. Kira-kira minyak goreng sekilo sehari habis nggak? Nggak habis kan? Ngapain ribut? Lebih baik kita berpikir positif. Bapak-bapak sementara waktu nggak usah beli rokok, beliin aja ke minyak goreng. Setuju nggak kira-kira Bu? Ya kita berpikir itu positif, jangan saling menyalahkan satu sama lainnya. Termasuk persoalan-persoalan yang lainnya. Yuk kita tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saya teringat pernyataan orang bijak. Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Ini masjid Darul Yakin udah bagus Pak, makin hari makin bagus. Dindingnya saja sudah dari granit ini ya. Makin hari kita makin bagus. Tapi ingat, selesai ini berhenti kita bongkar pasang masjid. Karena itu cuma fisik. Jangan sampai masjidnya mewah tapi ada tetangga masjid yang nggak bisa bayar sekolah, nggak bisa bayar SPP, nggak bisa bayar daftar ulang. Ada tetangga masjid yang tidak bisa makan dan lain sebagainya. Kalau saya baca di media sosial itu sampai tersentuh saya Pak. Tamparan buat saya, bunyinya begini, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Setuju nggak kira-kira? Ini sekarang umroh mahal loh Pak, 38 juta, 42 juta. Oke deh kalau sudah pernah ke Mekah kan nggak heran lagi. Libur dulu ke Mekahnya, libur dulu berangkat umrohnya. Ya kita berbagi dengan sesama, kasih ke tetangga, kasih ke saudara. Luar biasa itu Pak. Ini syiar kita yang sesungguhnya di masa pandemi ini. Karena banyak juga saudara-saudara kita yang terdampak dengan pandemi ini. Nah, ini pertama. Yang kedua dikit aja Pak. Bedanya umat dahulu sama umat sekarang apa? Umat dahulu ibadahnya lebih panjang. Waktu hiburannya lebih sedikit, waktu santainya. Kalau umat akhir zaman ini hiburannya panjang, ibadahnya pendek. Kita ini kalau nonton sinetron lebih panjang kan. Sekarang ada sinetron judulnya Suparman Reborn. Nama saya dipakai Pak jadi judul sinetron sekarang. Suparman Reborn gitu. Kita nih jadwal nonton sinetron lebih panjang, jadwal Facebookan lebih banyak, WhatsAppan lebih banyak, nonton YouTube lebih banyak daripada jadwal ibadahnya. Kalau umat zaman dahulu ibadah lebih banyak. Nah saya contohkan sholat taraweh. Di zaman dulu, di zaman sahabat itu, habis isya itu nggak langsung taraweh. Habis sholat isya itu Pak pulang ke rumah masing-masing. 1 jam 2 jam kemudian baru berangkat ke masjid sengaja tarawehan. Kira-kira di Darul Yakin ini bisa nggak mulai malam besok kita praktekkan itu? Bubar tarawehnya Pak. Habis sholat isya suruh pulang, jam 9 suruh kumpul, nggak ada yang datang. Cara mengerjakan taraweh di zaman dahulu itu 2 rakaat salam, 4 rakaat istirahat. Nah istirahatnya ini yang lama. Ibarat kata kalau bawa kopi ngopi dulu, kalau ada cendol nyendol dulu, kalau bawa kolak ngolek dulu. Sebagian sahabat tiduran dulu. Mulai lagi 2 rakaat salam, 4 rakaat istirahat. Tarawehnya sampai 20 rakaat, baru selesai tengah malam. Itulah sebab mengapa dikasih judul sholat tarawih, sholat yang banyak istirahatnya. Kalau kita ya janganlah Pak, sholat begitu mah bubar-bubaran kitanya. Kalau di kita mah apalagi imam-imam standar kayak kita ini ya bacanya alhaqumut takatsur aja lah. Jangan kayak teman saya Pak, dijadwal di masjid. Dulu waktu saya masih marbot,
Saya ketar-ketir dia baca ngimam salat bacaannya Yasin. Kapan selesai tarawihnya? Rakaat pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Nah, satu rakaat dia. Ruku. Rakaat yang kedua wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Jadi 11 rakaat itu, Pak. Cepat betul selesainya itu. Ini kita berapa rakaat di sini? Ya 11, kirain 23 ya. 11 rakaat itu cepat betul selesainya. Selesai tarawih ibu-ibu nanya sama saya, Ustaz, itu tadi imamnya siapa? Temen, Bu. Enggak, kata ibu-ibu. Kalau bisa dia terus aja yang jadi imam kita. Enak, sholatnya cepet. Ternyata umat akhir zaman, Pak, lebih senang cepat ibadahnya daripada kelamaan. Nah, itulah bedanya. Baik, demikian mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita istiqomah beribadah, istiqomah dengan puasa dan tarawih kita dari awal sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.